maskernya, kedengeran. Sorry guys, lur guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi maksud saya gitu. Oh iya. Karena ada masker. Oke, kembali lagi di channel Suwardi Becak Laut. Nah, bersama tim saya. Panji Degandiwa. Kami dari tim Bukan Duo Serigala. Amota. Oke, hari ini kita akan membahas hot topic yang sedang hot juga ya, yang pastinya di Combat Sport MMA Indonesia. Ya. Combat Sport itu apa ya? Combat Sport. Nah, apa sih yang kita bahas? Nah, hari ini kita akan membahas angka 200 dan 300. Langsung aja Ji, apa? Ya, 200 nih, 200 jadi angka keramat nih akhir-akhir ini di kalangan penggiat bela diri Indonesia. Kenapa? Karena belum lama ini ada Seorang master ya. seorang master yang bercerita bahwa dia pernah berkelahi dengan 200 orang sendirian. Ya, itu udah kayak apa ya? Sparta. Mungkin cucunya dari cucunya Leonidas itu ya. Iya. Naruto juga. Naruto. Iya benar. Ada lagi Stephen Chow. Stephen Chow. Iya. Pokoknya yang lain-lain dah. Nah, itu menurut Panji, logikanya dapat nggak? Menurut saya nih 200 ya. Lah saya dikeroyok orang nggak nyampe 10 aja. Nggak karu-karuan mas. Itu pun saya juga nggak bisa ngitung jumlah orangnya pastinya berapa, nggak tahu 6, 7, apa 8 saya nggak tahu. Kalau ini bisa ngitung sampai 200 orang itu Dan gokil sih. mengingat semua gerakannya. Nah, mengingat semua gerakannya. Sementara kita yang misalnya lagi fight MMA aja nih 3 ronde aja deh. Ya? Satu lawan satu. 1 lawan 1. Nggak usah MMA deh, atau di bela diri lain deh. Nggak usah banyak orang 1 lawan 1 3 ronde. Itu kadang suka pikiran tadi gua ngapain ya? Lupa. Setelah kalaupun kita inget-inget setelah ngeliat videonya baru oh iya gua tadi begini. Nah, itu. Ini inget loh. Dan itu padahal kejadiannya udah zaman kapan tahu ya, katanya sih pada waktu saya berusia 30 tahunan. Nah, berarti udah lama banget tuh ceritanya. Jadi bisa dikatakan si master ini superior banget ya. Superior. Dia super saya banget sih. Dari Mungkin segi power, dari segi IQ-nya juga IQ-nya udah juga. kalah-kalahin Albert Einstein kali ya. ya bisa jadi. Luar Belum biasa. lagi itu 200 orang. Kalau gini deh, kalau 200 orang, oke lah kita sanggup gitu, contoh dengan berlatih dengan giat, fisik kita bagus gitu kan. Nah, tolong ceritain dong seperti apa sih kalau kita ngelawan 200 dengan kondisi badan manusia lah gitu pada umumnya. Yang pasti nih nggak usah ya kan, sebelumnya beliau pernah bercerita juga bahwa latihannya beliau tuh sehari push up 10.000 kali. Sehari push up 10.000. Saya sampai mikir, wah kayaknya saya nggak bisa deh ngikutin jejak beliau, ini terlalu berat pak buat kita. Kita juga harus cari makan, waktunya nggak ada sih. Apalagi kalau 10.000 ya. 10.000 kali push up itu otot tuh kan bisa mengalami fatigue. Endurance otot tuh bisa berkurang, bisa mengalami stiffness. Jadi pada waktu push up pasti lama-lama melambat. Fatigue itu keletihan pada stres pada otot guys. Nah, Kalau betul. kita betul tahu ya. Mungkin 10.000 kali itu kayaknya sulit sih untuk dilakukan dalam waktu 1 kali 24 jam sih. Atau mungkin 1 hari bagi beliau. Nah, kita 48 jam coba kan? hitung secara logika ya. Perhitungan 1 hari itu ada berapa jam kan? Nah. Om. Kalau perhitungan logika saya nih, saya pakai standar tes kedinasan aja ya, kayak misalnya Akpol, Akmil dan sebagainya. Itu kan satu kali push up itu 1 menit itu 40 kali itu udah nilainya 100 tuh. 1 menit 40 kali. Berarti untuk mencapai angka 1000 aja dia butuh waktu 25 menit. Berarti 1 menit 40 kali itu dengan dilakukan push-up-nya benar, ya? push-up-nya sempurna. Ya? Itu 40 kali 1 menit. Untuk mencapai angka 1000 itu harus butuh waktu 25 menit. Tanpa ini kita kesampingkan masalah fatigue tadi dulu ya. Katakanlah dia bisa push up konstan, nggak berhenti 1000 kali, itu butuh waktu 25 menit. 25 menit. 25 menit. 1 hari ada 24 jam. Katakanlah saya istirahat sehari itu, saya jagoan banget nih ceritanya nih, saya jagoan banget. Sehari saya istirahat 6 jam aja deh, nggak usah banyak-banyak. Berarti sisa waktunya tinggal 18 jam. Betul kan? Betul. Nah, kalau 10.000 kali berarti kan 1000 kali 10 set nih. 18 jam dibagi 10
Artinya itu 1,8 jam atau sekitar 1 jam 48 menit. 1 jam 48 menit. Untuk 1000. Untuk 1000 tuh kalau kita bagi jadi 10 bagian tuh 18 jam tadi ya. Nah, sementara kalau kita push up 25 menit, itu kan artinya 1 jam 48 dikurang 25 menit sama dengan 1 jam 23 menit. Artinya setiap 1 jam 23 menit kita harus push up 1000 kali itu, 25 menit. Ntar istirahat, 1 jam 23 menit lagi, push up lagi 20 menit. Gitu terus sampai 10 kali atau sampai 18 jam itu terpenuhi. Nah, sekarang pertanyaannya, Sorry, saya potong, maaf nih. Di sini juga disebutkan si master ini sehari itu melakukan oh jurus ya, latihan jurus 1000 kali. 1000 kali. Jadi selain push up 1000 kali, latihan jurus juga 1000 kali. Bos, saya nggak sanggup. Saya nggak sanggup. Nggak, Wah, saya nggak sejago itu. Gila banget sih itu. Diperlukan kardio yang luar biasa dari seorang petarung ya. Jantungnya udah beda banget deh itu. Ini kalau mungkin rekor muri atau Guinness rekor Reebok Guinness apa tuh? Guinness World of Record. Guinness World. Tahu bisa tercatat, bisa Tercatat, rekor. pasti. Dari Apalagi- Indonesia loh, itu kebanggaan banget kalau emang iya itu. Betul, itu kok sebuah kebanggaan banget. Terus juga ini kan salah satu muridnya beliau juga ada yang katanya dia tiap hari latihan ngangkat apa sih tabung gas apa beban itu ya ratusan Iya, kilo. Yang ditulis di teksnya itu 300 kilo deh kalau nggak salah itu di videonya tuh. 300 kilo. Sementara rekor dunia weightlifting aja itu yang dipegang sama Mas Eko Yuli Pak Yuli dari Indonesia bro. dari Indonesia loh. Itu pemegang rekornya dari Indonesia. Itu 174 kilo kalau nggak salah tuh. Ini berarti rekor Koreksi baru kalau ya. salah. Wah, itu Rekor dia. baru dari Indonesia juga. Dari Indonesia juga. Padahal kalau misalnya dia ikut cabang olahraga angkat beban, wah menangan Pak. Indonesia udah pasti. Udah membawa harum nama Indonesia, terus Anda pecah rekor, dan yang pasti bonus pasti dapat dari pemerintah. Bonusnya gede. Terus kenapa nggak dilakuin gitu loh? Apalagi dia kan sambil ngangkat beban sambil lari katanya 3 jam tuh. Mungkin itu nggak buat di pertandingan karena takut membunuh orang. Oh iya. Angkat beban ya. Angkat beban Pak. Takut membunuh bebannya. Ribuan gitu. Takut membunuh bebannya. Apalagi dia lari sambil angkat beban juga dia lari 3 jam katanya. Wah, itu bisa ikut rekor maraton juga tuh. Berarti si master ini sehari punya berapa jam ya? Itu dia yang saya bingung, mungkin sehari buat masternya ini ada 48 jam kali. Belum dia push up, Nah, ngapalin jurus. latihan jurus. Itu berapa jam dan tuh? Terus Nah, belum dia makan mungkin. Nah, itu makannya istirahat. kapan? Terus bikin kontennya kapan? Bikin kontennya kapan? Aku juga nggak paham juga deh. Ya, mana ya? Saya sebagai manusia yang apalah, saya ini cuma rempahan rempeye di dasar kaleng kongguan. Nggak ada apa-apanya, nggak bisa, nggak nyampe, logika saya nggak nyampe. Biasanya kalau untuk atlet yang apa ya, dari sport science aja lah kita bicara ya, itu nggak nyampe sih, nggak nyampe dari kalkulasi dari manapun tuh nggak nyampe. Tapi kita tidak tahu karena kita tidak melihat langsung di Ya sana. betul, Ya kan? nggak ada yang pernah membuktikan, kita juga nggak bisa menjudge begitu aja karena ya nggak ada yang tahu benar atau tidaknya. Nah, disinilah kita ya semuanya para praktisi bela diri ataupun para pecinta bela diri yang mungkin kerjanya dari keyboard warrior, cobalah kita berpikir secara logis apakah itu masuk akal atau tidak. Ya, apalagi dari ceritanya kan yang waktu lawan 200 orang tuh ya. Nggak nyampe 1 menit bro. 1 orang, 4 orang patah tulang. Nggak nyampe 1 menit. Kita tanding 5 menit kali 3 ronde aja. Lawan kita belum patah tulang bro. Berat Pak. Ada murid satu lagi, kayak 40 orang. Oh iya, murid yang satu lagi tuh yang fenomenal itu tuh, yang mbaknya. Jadi 40 orang, 5 orang meninggal di tempat. Terus banyak yang patah tulang, kemudian beberapa lagi meninggal di rumah sakit. Itu gokil Nah sih. itu goks banget ya. Apakah kena pidana ya? Nah itu kok nggak jadi berita gitu ya, kan seharusnya masuk berita di TV ini seorang gadis membunuh membela diri melawan 40 orang, 5 diantaranya meninggal di tempat, sisanya luka-luka dan sebagian meninggal di rumah sakit. Harusnya ada beritanya sih. Korban itu kecelakaan ya. Nah, pesan yang ingin kita sampaikan ke teman-teman dan para pecinta bela diri seluruh Indonesia, oke, agar Anda selalu kayak coba menilai sesuatu secara logis. Emang kebenaran tuh biasanya kan dibagi menjadi 3. Di hukum Islam pun ada kebenaran secara
subjektif, objektif, dan ya yang benar-benar gitu loh. Bener. Benar sejati lah yang kata ya. Jadi ya benar-benar betul. Ya, ada yang kebenaran ya versi kita sendiri. Yang kedua secara orang umum. Nah, yang ketiga kebenaran ya sejati itu. Ya kita tidak tahu apakah itu benar atau tidak, itu editan atau tidak, itu cerita benar atau tidak, kita serahkan ke Anda. Betul. Nah, intinya mohon apabila ada informasi apapun yang ada di media sosial di dunia maya untuk dicerna terlebih dahulu, Jangan baru mentah-mentah betul, jangan telan mentah. Dicerna dulu, baru kita pahami, kita pikirkan secara logik, baru kita percayai apabila memang benar. Karena ya itulah tujuan kita membuat channel ini nih, mengedukasi. Gitu. Insya Allah mengedukasi buat orang-orang yang mau berpikir. Ya, karena tidak ada alasan untuk tidak menonton tontonan yang syarat dengan edukatif. Saya Suwadi Besa Lamu dan Saya Panji Gandiwa, kami berdua bukan dari Duo Serigala. kok belibet ya saya. Pokok jargon kita sekarang gini-gini. Emot, Aku mau pulang, Emot. pengen digoyang. emot. Oke, kami undur diri. Terima kasih. Bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.